Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amaria Eka Putri dari kelas Sistem Informasi Reguler 5B. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester. Diketahui untuk memproduksi barang D diperlukan bahan baku A, bahan baku B, dan bahan baku C, di mana kondisi keperluan dan karakteristik setiap bahan baku tersebut telah diketahui sebagai berikut. Ini merupakan kondisi bahan baku A, dan ini bahan baku B, ini bahan baku C, dan ini bahan baku D. Pertanyaan yang pertama yaitu, untuk masing-masing bahan baku A, B, dan C, tentukan nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama itu menentukan netting, yang kedua itu loading, yang ketiga offsetting, dan yang keempat explosion. Yang kedua, jelaskan kesimpulan dari hasil nomor 1 di atas. Berikut ini merupakan jawaban dari soal tersebut. Yang pertama itu untuk kondisi bahan baku B, bahan baku D, di mana telah diketahui kebutuhan kotor pada periode 1 sampai periode ke-8. Dan pada periode ketiga kita menerima barang sebanyak 20 dan kita juga mempunyai persediaan di tangan sebanyak 28. Nah, pada periode ke-1 memerlukan sebanyak 10. Nah, sedangkan di persediaan ada 28, maka 28 dikurang 10 hasilnya 18, 18 dikurang 15 hasilnya 3, dan pada periode ketiga itu membutuhkan 20. Nah, karena pada periode ketiga juga kita menerima barang sebanyak 20, maka 20 ditambah 3, hasilnya 23, dikurang dengan kebutuhan kotornya 20, maka hasilnya 3. Nah, untuk periode keempat itu sebesar 15, sedangkan di persediaan di gudang hanya ada 3. Nah, di sini kurang, jadi kita memerlukan kebutuhan bersihnya sebanyak 12, didapatkan dari kebutuhan kotor dikurang persediaan di tangan, maka dapatlah hasilnya 12. Nah, untuk periode kelima, memerlukan sebanyak 28, sedangkan persediaan di tangan sudah habis, maka untuk kebutuhan bersihnya mengikuti jumlah pada kebutuhan kotor. Begitupun untuk periode ke-6, 7, dan ke-8. Nah, karena pada soal diketahui lead time-nya sebesar 1 bulan, maka rencana pemesanannya dilakukan H-1 bulan setelah kebutuhan bersih. Nah, pada periode keempat membutuhkan kebutuhan bersih sebanyak 12. Karena lead time-nya 1 bulan, maka rencana pemesanannya dilakukan pada periode ketiga. Begitupun untuk periode keempat sampai dengan ke-8. Nah, yang selanjutnya menghitung loading menggunakan metode VPR. Karena pada tabel sebelumnya telah didapatkan kebutuhan bersih, dan pada soal diketahui bahwa intuisi lotnya sebesar 4 bulan, maka periode keempat itu dihitung 1 bulan, periode kelima 2 bulan, periode keenam 3 bulan, dan periode ketujuh 4 bulan. Maka 12 ditambah 28 ditambah 15 ditambah 20, maka dapatlah hasilnya 75. Nah, untuk periode ke-8 dia hanya mengikuti kebutuhan bersih. Jika kebutuhan bersihnya di sini 23, maka ukuran lotnya juga 23. Nah, untuk yang periode keempat, kita membutuhkan kebutuhan bersih sebanyak 12. Karena tadi ada ukuran lot 75, maka selisih antara 75 dengan 12 yaitu 63. 63 dikurang 28, 35. 35 dikurang 15, 20. 20 dikurang 20, 0. Nah, karena pada periode ke-8 kita membutuhkan 23 dan masuk ukuran lot 23, maka di sini hasilnya 0. Nah, selanjutnya adalah bahan baku B untuk perhitungan netting. Nah, karena kebutuhan kotornya tadi sudah didapat dari hasil rencana pemesanan, maka disalinkan di kebutuhan kotor di
periode ketiga sampai dengan periode ketujuh. Nah, pada soal juga telah diketahui pada bulan kedua, bulan keempat, dan bulan keenam itu menerima barang dan persediaan di tangan ada 18. Maka pada periode ke-1 tidak ada barang, maka tetap 18. Nah, pada periode kedua itu menerima barang sebanyak 10, maka 10 ditambah 18, maka hasilnya 28. Nah, pada periode ketiga itu membutuhkan sebanyak 12, maka 28 dikurang 12 hasilnya 16. 16 sedangkan pada bulan keempat itu membutuhkan sebanyak 28. Nah, di sini kita menerima barang lagi sebanyak 10, maka 10 ini ditambahkan 16 hasilnya 26, sedangkan kita membutuhkan sebanyak 28. Maka di sini kita membutuhkan sebanyak 2 barang lagi. Nah, untuk periode kelima, karena persediaan di tangan sudah habis, maka 15 juga ditulis di kebutuhan bersih. Nah, karena pada bulan ke-6 kita menerima barang, sedangkan kebutuhan kotor memerlukan 20, maka 20 dikurang 20 hasilnya 0. Nah, untuk periode ke-7 membutuhkan barang sebanyak 23. Karena persediaan di tangannya 0, maka membutuhkan kebutuhan bersih sebanyak 23. Nah, selanjutnya yaitu bahan baku B. Nah, pada soal tadi telah diminta menghitung loading dengan metode FOQ. Nah, pada netting tadi kita telah mendapatkan kebutuhan bersih sebanyak 2 pada periode keempat, 15 pada periode kelima, dan 23 pada periode ketujuh. Nah, di mana pada soal juga telah diketahui intuisi lotnya sebesar 20. Maka kita tulis ukuran lotnya 20. Nah, pada periode ke-1 sampai 3 itu tidak ada kebutuhan bersih, maka tetap kita tulis persediaannya sebanyak 20. Nah, pada periode 4 membutuhkan 2, maka 20 dikurang 2 hasilnya 18, 18 dikurang 15 hasilnya 3, dan pada periode ke-6 tidak membutuhkan kebutuhan bersih, maka tetap kita tulis 3. Nah, pada bulan 7 kita membutuhkan sebanyak 23, sedangkan di persediaan hanya ada 3. Maka di sini kita menambahkan lot yang 20 tadi. Maka 20 ditambah 3 hasilnya 23, dan persediaan pada bulan ke-7 0. Selanjutnya yaitu menghitung offsetting dan explosion. Kenapa offsetting dan explosion-nya digabung? Karena pada soal itu tidak diketahui safety stock-nya, sehingga hasil explosion-nya sama dengan hasil offsetting. Nah, pada penghitungan offsetting dan explosion ini, kita mengambil dari netting tadi. Karena pada netting kita sudah menentukan kebutuhan bersih. Nah, di sini kita menentukan rencana pemesanannya. Karena pada soal diketahui lead time-nya sebesar 2 bulan, maka pada rencana pemesanannya kita kurangkan kebutuhan bersih pada periode keempat, dikurang dengan 2 lead time tadi sebanyak 2, maka rencana pemesanannya dilakukan pada periode kedua. Dan untuk periode kelima, rencana pemesanannya dilakukan pada periode ketiga. Dan untuk periode ketujuh dilakukan pemesanannya pada periode kelima. Nah, selanjutnya yaitu bahan baku A. Yang pertama ini kita menentukan netting. Nah, karena tadi sudah didapat rencana pemesanannya 2, 15, dan 23, maka bahan baku A kita kalikan 2. Kenapa kita kalikan 2? Karena pada soal itu 2A. Jadi, yang hasil dari B tadi kita kalikan 2, maka dapatlah hasilnya seperti ini.
Nah, diketahui pada soal pada periode ketiga itu menerima barang sebanyak 15 dan pada periode ke-6 itu menerima sebanyak 20. Nah, sedangkan persediaan di tangan kita memiliki 22. Nah, pada periode ke-1 itu belum membutuhkan kebutuhan kotor, maka tetap 22. Pada periode kedua membutuhkan 4, maka 22 dikurang 4 hasilnya 18. 18 dikurang 30 hasilnya kurang atau tidak mencukupi karena ada barang masuk sebanyak 15, maka 15 ditambah 18 hasilnya 33. 33 dikurang 30, maka hasilnya 3. Karena periode keempat tidak ada kebutuhan kotor, maka tetap ditulis 3. Nah, pada periode kelima kita membutuhkan barang sebanyak 46, maka 3 dikurang 46, maka hasilnya minus. Jadi, di sini kita membutuhkan kebutuhan bersih sebanyak 43. Nah, pada periode ke-6, kita menerima lagi barang sebanyak 20. Karena tidak ada kebutuhan kotor, maka di persediaan tetap ada barang sebanyak 20. Selanjutnya, loading. Nah, pada loading ini kita diminta menentukan load-nya dengan metode EOQ, di mana pada soal telah diketahui D-nya sebanyak 43, K-nya 2.000 per unit, dan H-nya 2.500 per unit, di mana rumus EOQ adalah akar dari 2 dikali D dikali K dibagi H. Maka dapatlah hasilnya 8,2, lalu dibulatkan ke atas, dapatlah 9 unit. Jadi load pada load pada perhitungan kali ini adalah 9. Nah, jadi kita tuliskan pada di sini 9. Nah, untuk periode ke-1 sampai 4 itu tidak membutuhkan kebutuhan bersih, maka tetap kita tulis di persediaannya sebanyak 9. Nah, pada periode kelima kita membutuhkan sebanyak 43, sedangkan di persediaan hanya ada 9. Untuk mencukupi 43 ini kita harus menambah loading sebanyak hasil ini. Maka kita tambahkan load-nya sebanyak 4 kali. Jadi termasuk di sini 9, maka load-nya ada 5. 5 kali 9, 45, 45 dikurang 3, maka dapatlah hasilnya 2. Nah, sama seperti bahan baku B tadi, untuk menghitung bahan baku A, offsetting dan explosion-nya juga sama. Nah, ini didapatkan pada tabel netting tadi. Nah, karena pada soal diketahui lead time-nya selama 1 bulan, maka pada bahan baku A ini 43 kebutuhan bersih pada periode kelima, maka dilakukan rencana pemesanan pada periode keempat. Nah, yang terakhir yaitu bahan baku C. Yang pertama kita menentukan netting-nya terlebih dahulu. Nah, kebutuhan kotor ini didapatkan dari rencana pemesanan pada bahan baku D tadi. Karena pada soal 2C, maka dikali 2, 12 dikali 2, dan sampai seterusnya. Nah, karena pada soal telah diketahui jumlah penerimaan persediaannya pada bulan ketiga sebanyak 8, pada periode keempat sebanyak 10, dan pada periode keenam sebesar 20. Nah, sedangkan di sini tidak ada persediaan di tangan, maka pada bulan ketiga itu membutuhkan 24. Karena jumlah persediaannya hanya 8, maka 24 dikurang 8, 16, maka hasilnya minus. Jadi ditulis pada kebutuhan bersih. Nah, pada periode keempat membutuhkan 56, sedangkan di persediaan hanya ada 10, maka 56 dikurang 10, maka pada kebutuhan bersihnya membutuhkan 46. Nah, pada periode kelima tidak ada barang yang diterima, maka 30 tetap pada kebutuhan bersihnya. Untuk periode ke-6 kita menerima lagi barang masuk sebanyak 20, maka
40 dikurang 20 hasilnya 20. Nah, untuk periode ke-7 itu membutuhkan sebanyak 46 karena tidak ada persediaan barang, maka tetap ditulis 46. Nah, pada perhitungan loading ini diminta dengan metode load for load. Nah, karena metode load for load, maka netting di sini ditentukan sebanyak kebutuhan bersih. Nah, jika pada periode ketiga kebutuhan bersihnya 16, maka ukuran loadnya juga 16. Begitupun untuk periode keempat, 5, 6, dan 7. Hasilnya sama dengan kebutuhan bersih, maka pada persediaannya ia akan selalu 0. Nah, yang selanjutnya itu menghitung offsetting dan explosion. Sama seperti bahan baku A dan B, di sini kita didapatkan dari tabel netting. Nah, karena diketahui pada soal lead time-nya 1 bulan, maka pada periode ketiga kebutuhan bersih 16, kita lakukan rencana pemesanannya pada bulan ke-2. Pada periode keempat kita lakukan pada periode ketiga, pada periode kelima kita lakukan pemesanan pada periode keempat, dan seterusnya sampai periode ke-7 kita lakukan pemesanan pada periode ke-6. Nah, inilah hasil perhitungan dari netting. Yaitu yang pertama netting pada bahan baku D, yaitu 12 ditambah 28 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 23, maka hasilnya sebanyak 98. Yang kedua netting pada bahan baku B sebanyak 2 ditambah 15 ditambah 23, maka hasilnya 40. Yang ketiga netting pada bahan baku A sebanyak 43. Yang keempat, netting pada bahan baku C sebanyak 16 ditambah 46 ditambah 30 ditambah 20 ditambah 46 sama dengan 158. Netting ini didapatkan pada tabel netting tadi di bagian kebutuhan bersih. Nah, yang kedua yaitu perhitungan loading. Yang pertama yaitu loading pada bahan baku B. Bahan baku D dilakukan sebanyak 2 kali. Loading pada bahan baku B dilakukan sebanyak 2 kali, dan loading pada bahan baku A sebanyak 5 kali, dan yang terakhir loading pada bahan baku C sebanyak 5 kali. Nah, untuk kesimpulannya, yang pertama, netting itu merupakan proses perhitungan untuk menentukan jumlah kebutuhan bersih, di mana kebutuhan bersih didapatkan dari selisih antara kebutuhan kotor dengan persediaan. Nah, persediaan di sini ada 2, persediaan di dalam gudang maupun persediaan yang sedang dipesan atau persediaan yang telah kita terima. Nah, yang kedua itu loading. Loading merupakan proses penentuan besarnya pesanan berdasarkan hasil dari perhitungan kebutuhan bersih, di mana kebutuhan bersih tadi telah didapatkan pada hasil netting. Nah, adapun metode untuk menentukan besarnya loading, untuk menentukan besarnya lot ada 4, yaitu FOQ, EOQ, load for load, dan FPR. Nah, pada keempat metode ini telah kita gunakan untuk bahan baku D, bahan baku C, bahan baku B, dan bahan baku A-nya. Nah, yang ketiga yaitu offsetting. Offsetting merupakan proses untuk menentukan kapan dilakukannya rencana pemesanan untuk memenuhi kebutuhan bersih, di mana rencana pemesanan ini didapatkan dari hasil selisih antara saat awal tersedianya ukuran lot dengan lead time. Lead time itu sendiri merupakan besarnya waktu jeda saat barang mulai produksi sampai barang selesai diproduksi. Nah, seperti jawaban tadi dan soal, telah diketahui bahwa lead time-nya 1 bulan. Nah, misalnya pada tabel tadi telah diketahui rencana pemesanannya dilakukan pada periode ketiga. Nah, lead time-nya 1 bulan, jadi 3 dikurang 1 bulan, maka 2. Nah, jadi 2 itu, jadi produksi tersebut dilakukan pada periode kedua. Nah, yang terakhir yaitu explosion. Explosion merupakan proses perhitungan kebutuhan kotor
untuk tingkat item yang lebih bawah berdasarkan rencana pemesanannya, di mana penentuan kebutuhan item dipengaruhi oleh komposisi struktur produk. Nah, seperti pada soal tadi sudah diketahui, untuk memproduksi barang D diperlukan bahan B dan 2 bahan A dan 2 bahan C. Maka 2 di depan bahan baku A itu akan dikalikan 2.